warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hai anak-anak ibu semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan anak-anak ibu dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi kita di video pembelajaran edisi Ramadan. Tapi sebelum video ini kita mulai, yuk sama-sama kita tadahkan tangan sambil mengucapkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu asnaf. Asnaf artinya golongan. Jadi pembahasan kita di video kali ini adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah ataupun zakat mal. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Selanjutnya, kita akan menjelaskan secara detail 8 golongan tersebut. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta ataupun penghasilan sama sekali, atau orang yang mempunyai harta dan penghasilan namun tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, penghasilan yang didapat di bawah 50% dari kebutuhannya. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan dalam sebulan, seseorang itu membutuhkan biaya sebesar Rp1.500.000. Namun, penghasilannya dalam sebulan hanya Rp600.000. Atau tidak mencapai separuh dari yang dibutuhkan. Nah, beliau bisa dikatakan adalah fakir, dan fakir berhak menerima zakat. Yang kedua adalah miskin. Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhannya, namun tidak mencukupi. Dengan kata lain, penghasilannya di atas 50% dari kebutuhannya, namun masih tidak mencukupi. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam sebulan, seseorang membutuhkan Rp1.500.000, namun penghasilannya sebulan hanyalah Rp800.000. Rp800.000 ini sudah melebihi setengah yang dibutuhkan, namun masih tidak mencukupi kebutuhannya. Nah, miskin lebih baik daripada fakir. Yang ketiga adalah amil. Amil zakat yaitu
orang yang diangkat oleh imam atau pemerintah untuk menarik zakat dari para pemilik harta dan kemudian menyalurkannya kepada golongan yang berhak menerimanya. Amil diberi bagian dari zakat meskipun dia kaya raya, dengan syarat dia tidak mendapatkan bayaran dari Baitul Mal ataupun kas negara. Yang keempat adalah mu'allafati qulubuhum. Secara harfiah, mu'allafati qulubuhum adalah orang-orang yang dibujuk atau dilunakkan hatinya. Mereka ini ada 4 macam. Yang pertama, orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Yang kedua, orang yang baru masuk Islam dan mempunyai pengaruh yang kuat di kalangan kaumnya. Dengan memberi zakat kepadanya, diharapkan kaumnya yang masih kafir mau masuk Islam. Yang ketiga, orang Islam yang membela kepentingan kaum muslimin dari kaum muslim yang lain yang menolak mengeluarkan zakat. Yang keempat adalah orang Islam yang melindungi kaum muslimin dari gangguan dan keburukan orang-orang kafir atau pemberontak. Selanjutnya, orang yang berhak menerima zakat yang kelima adalah budak. Budak yang berhak menerima zakat adalah budak mukatab, yaitu budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya apabila sudah melunasi jumlah tebusan yang sudah ditentukan dengan cara mengansur. Nah, tujuan dari pemberian zakat adalah untuk membantu melunasi tebusan tersebut sehingga ia bisa segera merdeka. Nah, yang keenam adalah gharim, orang yang terjerat hutang. Gharim dalam hal ini ada 4 macam. Yang pertama adalah orang yang berhutang untuk mendamaikan 2 orang atau 2 kelompok yang sedang bertikai. Yang kedua, orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum, seperti berhutang untuk membangun masjid, membangun sekolah, membangun jembatan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri sendiri atau keluarganya. Namun, mereka berhutang bukan untuk kepentingan maksiat. Yang keempat adalah orang yang berhutang untuk menanggung hutang orang lain sementara dia dan orang yang ditanggungnya sama-sama tidak mampu membayar hutang dan hutangnya sudah jatuh tempo. Yang ketujuh adalah fi sabilillah. Sabilillah yaitu orang yang berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji dari negara. Sabilillah berhak menerima zakat untuk seluruh keperluan perang sejak berangkat sampai kembali. Sabilillah dan keluarganya berhak mendapatkan tunjangan nafkah yang diambil dari zakat. Yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yaitu orang yang berpergian dari daerah tempat zakat atau musafir yang melewati tempat zakat dengan syarat ia bukan bepergian untuk berbuat maksiat dan membutuhkan biaya atau kekurangan biaya, walaupun sebenarnya ia mempunyai harta yang banyak di tempat yang ia tuju. Nah, anak-anak ibu semua, inilah penjelasan singkat dari ibu tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah ataupun zakat mal. Jika anak-anak ibu ada yang kurang paham, boleh bertanya ataupun kritik di kolom komentar. Nah, sebelum video ini berakhir, ibu ada tugas buat kamu. Si Fulan berhutang ke bank untuk membangun sebuah usaha dengan jaminan surat dari rumahnya. Namun, karena pada masa corona, semua usaha banyak yang jungkir balik, alhasil si Fulan pun tidak dapat membayar cicilannya di bank dan sudah jatuh tempo. Pertanyaannya, apakah si Fulan termasuk gharim yang berhak menerima zakat? Tuliskan jawabanmu beserta alasannya di lembar tugas. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini, dan sebelum kita tutup, mari sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.